Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cindy Juliani. Di video kali ini saya akan membahas tentang trik jitu jualan online. Ya, zaman yang sekarang serba online itu kan semuanya bisa di online kan ya. Contohnya dagang gitu. Dan ini bisa menjadi kesempatan para ibu-ibu muda yang tinggal di rumah, jadi bisa berkarir di rumah dengan berjualan online. Sebelum ke topik utama pembahasan, kita mau berkenalan dulu ya. Perkenalan mengenai istilah-istilah dagang. Contohnya dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper itu ketika seseorang menjual barang orang lain atas nama dia tanpa menyetok barang gitu. Misalnya si A itu punya stok barang. Misalnya si A punya toko, punya gudang yang mana dia punya stoknya banyak. Kemudian si B itu menjadi dropshippernya. Dropshippernya itu berarti dia menjual barang si A atas nama dia, yang nanti ketika ada customer atau pelanggan yang beli, kemudian si B menghubungi si A dan si A mengirim langsung ke alamat pembeli atas nama si B. Nah, itu namanya dropshipper. Dan kalau istilah reseller itu biasanya dia nyetok barang. Jadi dia ngambil barang di si A, kemudian dia nyetok dan dia ngejualin lagi ke pelanggan gitu. Sebenarnya istilah ini tuh nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat ya, nggak penting-penting amat. Jadi kita langsung aja ke poin utama pembahasan, yaitu trik jitu berjualan online. Kalau ini versi saya ya, versi saya pribadi. Saya berjualan online dropshipper itu dari 2016 ya, lulus SMA 2016 dan mulai tekun itu 2017. Dan alhamdulillah saya merasakan manfaatnya yang luar biasa, walaupun saya cuma dropshipper gitu. Saya belum berani menyetok barang. Jadi saya hanya menjual punya orang atas nama saya gitu. Baik, kita lanjut ke topik utama pembahasan ya, yaitu trik jitu berjualan online versi saya, Sin Diamond. Pertama, kita harus tahu kualitas barang. Jadi kualitas barang itu maksudnya apakah barang itu original, apakah barang itu KW, apakah barang itu bagus ataukah tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Jadi ketika kita sudah mengetahui kualitas barang tersebut, maka kita harus jujur kepada pelanggan. Misalnya kan, maaf ya tadi ada keponakan nyentil. Kita kembali lagi ke poin kedua. Poin kedua itu kan kita harus jadi penjual yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah itu maksudnya gimana? Jadi jujur itu maksudnya ketika kita mengetahui kualitas barang, maka kita harus jujur kepada si pelanggan bahwa barang ini bagus, bahwa barang ini jelek, bahwa barang ini import atau barang ini lokal gitu. Misalnya saya kan jualan tas import. Jadi kalau tas itu import, ya saya bilang import. Kalau misalnya tas itu, misalnya saya jual tas lokal, maka saya bilang lokal. Karena kan kebanyakan pelanggan itu inginnya yang murah tapi bagus gitu ya. Ketika ada pelanggan yang menanyakan bahwa misalnya, teh ada nggak tas yang murah gitu, nah maka kita sebagai pelanggan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Misalnya ada tas murah tapi ya bahannya standar, kualitasnya lokal gitu. Jadi jangan sampai kita membagus-baguskan barang gitu, padahal barang itu aslinya tidak bagus. Nanti akan mengecewakan pelanggan kan ujung-ujungnya. Kemudian kita harus menjadi menjadi penjual yang amanah, kan tadi jujur dan amanah. Maka amanah di sini maksudnya apa? Ketika kita mengambil barang di toko si A misalnya kan, dan ternyata si A itu salah kirim barang ke customer kita, maka kita harus amanah. Amanah itu maksudnya apa? Jadi kita harus bertanggung jawab atas barang tersebut. Ya syukur-syukur kalau misalnya si toko A itu mau bertanggung jawab gitu, mau mereturn barang. Tapi kalau misalnya si toko A nggak mau, maka wayah
kalau bahasa Sunda itu wahe, jadi wayahe kalau bahasa Jawa. Kalau Indonesianya apa ya, ya udahlah gitu, kita sebagai penjual berarti yang harus bertanggung jawab, yang harus apa me- menyelesaikan masalah itu kepada pelanggan. Misalnya si A, toko si A salah kirim barang ke customer kita, maka solusinya itu adalah uang dia kembali, terus barangnya kirim ke alamat kita gitu. Atau kita bisa mengurangi harga barangnya. Misalnya harga barang itu 150.000. Nah, maaf tadi ada tamu di luar. Misalnya harga barang 150.000, tapi karena si toko A itu salah kirim barang, maka kita bisa kurangi tuh jadi 100 aja misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mau dikembalikan, ya nggak apa-apa gitu, barang dikembalikan ke kita dan uang customer kita kembalikan sepenuhnya ke dia. Nah, itu yang dinamakan amanah. Jadi kita jangan masa bodoh gitu sama pelanggan. Kan kalau misalnya kita amanah, maka pelanggan juga nyaman gitu beli di kita, dan dia nggak akan bosen beli di kita. Terus oh ya, masalah yang jujur tadi ada lagi nih ya. Misalnya kita jual barang yang real picture, yang sesuai gambar. Jadi banyak banget saya menemukan oknum-oknum penjual yang udah tahu barangnya tidak sesuai gambar, tapi dia masih bilang sesuai gambar gitu, real picture. Itu kan namanya pembohongan publik. Jadi untuk teman-teman yang mau berdagang itu harus jujur ya, harus jujur dan amanah. Real picture itu yang bagaimana sih? Real picture itu ketika barang tersebut itu sesuai dengan fotonya. Sesuai di sini bukan hanya model dan warnanya, tapi juga bahannya, lebar bahannya. Kan banyak tuh penjual online atau oknum-oknum supplier yang meniru produk branded, meniru produk orang lain. Jadi dia menjahit ulang, mencontek produk tersebut dengan bahan yang berbeda gitu. Misalnya kalau yang originalnya, misalnya gamis ya, yang originalnya lebar roknya 3 meter, tapi yang KW-nya lebar roknya cuma 1,5 meter atau berapa aja, terus jahitannya juga tidak rapi. Nah, misalnya kita mau menjual barang KW, maka kita harus jujur bahwa barang itu replika gitu, dan kualitasnya seperti ini dan bahannya seperti ini gitu. Jangan sampai kita ngaku-ngaku ini real picture sesuai gambar, sesuai yang di model, sesuai yang di foto. Kalau kayak gitu kan, misalnya barang itu datang ke customer bakal kecewa kan. Tapi kalau sebelumnya kita bilang bahwa barang ini replika, maka customer juga dia bakal tidak akan kaget gitu ketika barang itu datang. Dan kita lanjut lagi ke poin ketiga ya. Sebelum berlanjut, kita ingat-ingat lagi ya. Pertama, kita harus tahu kualitas produk. Yang kedua, kita harus jadi pedagang yang amanah, jujur. Dan yang ketiga, kita harus tahu ukuran suatu barang. Misalnya baju itu kan pasti dari supplier atau dari pusat, dari si penyetok barang itu kan pasti dia mencantumkan ukurannya. Dan biasanya kalau baju itu patokannya adalah lebar dada atau lingkar dada dan panjang baju gitu, Miss. Jadi kita sebagai pedagang itu harus tahu gitu, lebar dada bajunya berapa senti, panjang bajunya berapa senti. Begitupun dengan produk tas misalnya. Jadi kita harus tahu panjang tas berapa, tingginya berapa senti, dan lebarnya berapa senti. Jadi ketika ada pelanggan yang beli kemudian menanyakan, maka kita ya dengan senang hati menjawab bahwa ukurannya segini. Karena banyak banget ya pelanggan atau customer yang masih mengira-ngira produk itu dari gambar, atau mengira besar kecilnya barang itu dari sebuah gambar. Padahal kan semut aja kalau dipoto itu kan kelihatannya besar, Monas kalau dipoto kelihatannya kecil. Jadi kita tuh nggak bisa menilai suatu produk besar atau kecil dari hanya dari sebuah gambar gitu kan. Jadi kita harus tahu ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Jadi jangan sampai nanti kelihatan di gambar besar pas datang kecil gitu kan. Jadi kan kalau kayak gitu kan kecewa gitu. Jadi sebelumnya kita harus walaupun si pelanggan itu tidak
menanyakan ukuran, maka kita sebagai pedagang harus inisiatif sendiri memberitahu ukurannya gitu. Kemudian keempat ya, terakhir, menjadi poin terakhir, keempat atau terakhir, trik jitu untuk berjualan online adalah kita harus menjadi pedagang yang ramah. Ramah di sini maksudnya apa? Kita kan berjualan online itu tidak bertatap muka langsung ya oleh pedagang, oleh apa? Pelanggan. Kita nggak seperti kayak di toko langsung kita bertatap muka, bertegur sapa gitu. Kalau misalnya di ini kan hanya sekedar WhatsApp atau inbox di Facebook gitu. Jadi bagaimana cara kita beramah tamah? Beramah tamah itu berarti, atau kita dengan cara, maaf nih ngomongnya belibet banget, ulangi lagi ya. Jadi untuk menjadi pedagang yang ramah itu, dalam sosial media kita harus berinteraksi dengan customer dengan interaksi yang ramah. Contohnya kita membalas pesan customer itu dengan emoticon gitu, karena itulah kegunaannya atau fungsi emoticon diciptakan itu untuk apa? Untuk mewakili ekspresi kita, ekspresi yang nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya di HP kan atau di inbox di WA kan dia nggak tahu gitu kita ekspresinya gimana gitu. Jadi untuk mewakili ekspresi kita maka harus pakai emoticon. Misalnya ada yang nanya kan, teh barang ini ada nggak, misalnya habis. Nah kita jangan bilang habis gitu doang, itu kesannya kita tuh jutek gitu. Jadi kita bisa balas pesan tersebut dengan habis, dengan emoticon kayak gini, misalnya emoticon salam atau emoticon senyum gitu. Jadi itu kan tandanya kita tuh senyum ke dia gitu. Terus juga ada apa ya, harus dikasih imbuhan, kata imbuhan ya. Misalnya yang beli itu mbak-mbak atau ibu-ibu gitu. Misalnya dia nanya, ini barang ada nggak? Nah, habis bu gitu. Boleh ditambah emoticon biar tambah lengkap ramahnya gitu. Jangan cuman kita balas habis gitu aja udah. Jadi kan kesannya nggak nyaman gitu, si pelanggan itu jadi canggung ke kita. Misalnya yang beli yang lebih adik-adik, misalnya kita balas habis deh gitu. Cuman untuk lebih simpelnya sih kita pakai say ya biasanya, misalnya habis say gitu. Jadi itu pelanggan tuh merasa merasa dirangkul oleh kita dan dia nyaman gitu, chatting sama kita, nanya-nanya sama kita tuh nyaman, dia nggak canggung gitu, dan dia jadi nggak kapok beli di kita. Nah gitu deh. Terus ingat ya, trik jitu berjualan online, pertama kita harus tahu kualitas barang. Yang kedua, kita harus jadi penjual yang jujur dan amanah. Yang ketiga, kita harus tahu ukuran barang. Dan yang keempat, kita harus menjadi penjual yang ramah tamah. Itu dia trik dan tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan insya Allah setelah ini saya akan men-share caranya, bagaimana sih caranya kita mengetahui atau menemukan supplier atau pemasok barang yang benar-benar bagus gitu, yang bagus, yang sesuai gambar dan tidak mengecewakan. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, like, subscribe, dan share-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.